ada mimpi yang Tuhan berikan, ya, di mana di dalam mimpi itu saya melihat ada banyak hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia ini. Namun di dalam mimpi itu saya lihat mereka dicampakkan ke dalam api. Ya. Saat itu saya belum memahami kenapa sih kok bisa mereka itu berada di dalam api, ya. Namun di sini saya semakin mengerti. Hari semakin hari, ya. Saya semakin melihat apa sebenarnya keganjilan-keganjilan, ya, atau kesalahan mereka sehingga yang terjadi dalam mimpi. Mana sorgawi? Siapakah anak manusia ini? Apakah dia Tuhan atau tidak? Ya, ini semakin marak. Bahkan yang tadinya percaya kalau dia Tuhan sudah tidak percaya lagi. Kalau anak manusia yang telah datang ke dalam dunia itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, saya berani menyampaikan ini oleh iman saya. Bahkan saya berani katakan di luar dari pengajaran ini, maka itu di luar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Yang harus kita teliti, yang harus kita selidiki, ya. Karena banyak ayat-ayat pendukung yang sudah diutarakan di dalam kitab-kitab yang kita pelajari, ya, kitab suci, ya, yang menunjukkan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri. Namun memang di dalam Alkitab, ya, atau kitab suci memang tidak ada pengakuan dari mulutnya sendiri yang mengakui kalau dia Tuhan. Sesungguhnya itu untuk mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk rendah hati, ya. Jadi jangan bingung, ya. Jangan bingung. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja, ya. Nah, waktu tadi saya membaca, akhirnya saya ketemu satu ayat. Ternyata inilah pesan yang disampaikan Tuhan dengan memberikan ayat bacaan kita dari Wahyu pasal pertama. Jadi Wahyu ini sesuatu yang harus kita renungkan. Jadi di dalam Wahyu inilah kita diajarkan dan diperlihatkan apa-apa saja yang akan terjadi di hadapan kita. Dan di Wahyu ini juga lah peneguhan dan penekanan akan iman percaya kita. Ya, mari kita baca Wahyu pertama dari mulai ayat yang pertama sampai ke 20. Inilah wahyu Yahushua Hamasia yang dikaruniakan Elohim kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi ini wahyu daripada siapa? Anak manusia itu, ya, yang dikaruniakan oleh Elohim, ya. Nah, untuk menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi melalui malaikatlah Tuhan menunjukkan semuanya itu kepada Yohanes, ya. Nah, gimana caranya? Inilah yang dikatakan perkara roh, ya. Nah, di mana saat Yohanes berada di Pulau Patmos, dia dipenuhi, diliputi oleh kuasa ilahi, dan dia diberikan penglihatan, ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yahushua Hamasia, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia
yang membacakan. Sekali lagi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya percaya dengan penyingkapan dari Wahyu pasal 1, Roh Kudus akan mengiring kita sampai ke Wahyu yang terakhir. Ya, beriman saja kita. Karena kalau dari pengertian saya sendiri, saya tidak tahu apa-apa. Tanpa Roh Kudus saya tidak bisa berbicara. Tanpa Roh Kudus saya tidak bisa menjabarkan ini semua. Tetapi dengan hikmat yang daripada Roh Kudus, saya akan menyampaikan kepada saudara apa yang dibukakannya. Jadi kitab Wahyu ini adalah nubuat. Dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Jadi jikalau saudara bersaksi untuk saudara seiman dan saudara membacakan nubuat ini, maka berbahagialah. Siapa lagi yang dikatakan berbahagia? Mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi setiap kita yang mendengar kata-kata nubuat ini, dikatakan di sini berbahagialah. Dan terlebih lagi, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi berbahagialah kita yang menuruti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Jadi seperti diulang, seperti diingatkan kembali, ya, seperti dicek hidup kita. Apa-apa saja yang harus kita perbuat dari hari ini sampai hari kedatangannya, sebab waktunya sudah dekat, ya. Jadi apapun yang kita dengarkan di dalam kitab Wahyu ini, karena semua itu akan disinggung, nanti akan dibahas, ya. Apalagi tentang kepada ketujuh jemaat. Siapa kita di antara ketujuh jemaat itu, supaya kita cek, ya, apa yang kurang, supaya di saat hari kedatangannya kita tidak tertinggal. Luar biasa Tuhan kita, ya. Terpujilah Tuhan kita, Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang Maha Kuasa, yang menyadarkan kita melalui firman-Nya tentang bagaimana hidup kita, ya. Jadi kita bisa cek siapakah kita, apakah kita termasuk jemaat di Efesus atau di Smyrna atau di Philadelphia, Laodikia dan sebagainya, ya. Nah, jadi dikatakan di sini supaya kita menuruti apa yang tertulis di dalam nubuatan ini, ya. Oke. Ayat keempat, salam kepada ketujuh jemaat. Hosana hirahunin hanhal hasana. Haleluya. Tuhan berfirman, Tuhan akan membukakan ilham bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Hosana, hosana. Tuhan berfirman, Dialah yang akan memberikan, memenuhi engkau dengan hikmat dan bijaksana dalam membaca firman Tuhan. Artinya memberikan kita pemahaman, ya. Haleluya, terima kasih. Hosana irala, hosana, hosana, hosana. Haleluya, hosana. Dan Tuhan juga berfirman, lakukanlah firman-Nya. Lakukanlah firman-Ku, kata Tuhan, ya. Haleluya, terima kasih. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yahusua HaMasiah, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Amin. Setiap mata akan melihat di mana Tuhan akan datang dengan awan-awan. Jadi marilah kita berjuang untuk tetap hidup setia dan taat di hadapan Tuhan, supaya kita didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda, ya. Juga mereka yang telah menikam dia. Nah, di sini jelas kita tahu siapa ia di sini dan dia di sini, yaitu Yahusua, anak manusia itu sendiri, ya. Sekali lagi, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Tadi ia di sini siapa? Yahusua. Kalau dikatakan tadi di ayat yang keempat, ya, yang ada dan yang sudah ada, ya. Kita lanjut. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, ini salah satu kunci ayat yang menegaskan siapa anak manusia yang sesungguhnya. Dikatakan di sini, dia yang ada dan yang sudah ada, yang awal dan yang akhir dan yang akan datang. Yang ada siapa? Yang sudah ada itu siapa? Hanyalah Elohim itu sendiri. Tetapi yang ada ini dikatakan tadi kalau dia pun ditikam, ya. Jelas kita tahu yang ditikam itu siapa, ya. Nah, yang ditikam itu adalah Yahusua. Jadi yang ada itu adalah Elohim, adalah Yahusua itu sendiri, ya. Dikatakan lagi di sini di ayat 8 terakhir, yang maha kuasa, yang maha kuasa, ya. Nah, kalau yang maha kuasa, satu-satunya yang berkuasa, tidak ada lebih daripada itu lagi. Ya. Kalau tidak dituliskan yang maha kuasa di sini, mungkin masih ada keraguan dalam diri kita, ya. Jadi sekali lagi di ayat ke-8 itu dikatakan, Aku di sini siapa? Yahusua, yang disalibkan itu, yang ditikam itu, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi jelas, ya, di mana dia berfirman. Firman Tuhan Elohim, ya. Jadi bukannya Alfa dan Omega yang menjadi firman Tuhan Elohim. Ini perkataannya, maksudnya aku adalah Alfa dan Omega, perkataan daripada Tuhan Elohim. Jelas di sini, aku yang berbicara adalah Yahusua yang kita tahu, ya. Nah, dan di kalimat kedua, firman Tuhan Elohim, artinya perkataan daripada Tuhan itu sendiri, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jelas, ya? Karena ini dikatakan adalah firman Tuhan Elohim, bukan firman anak manusia, tetapi firman Tuhan Elohim. Sementara kita tahu di sini, aku di sini berbicara adalah Yahusua. Ya, kita lanjut. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yahusua berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Elohim dan kesaksian yang diberikan oleh Yahusua, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab,
dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi di tengah-tengah kaki dian itu berdiri, ya, seorang anak manusia, seorang serupa anak manusia, ya. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggangnya dari emas, ya. Jadi katanya yang berdiri itu, ya, segambar, serupa dengan anak manusia. Anak manusia di sini dikatakan siapa? Yahusua, ya kan? Nah, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Jadi kita ulang tadi dari ayat yang sebelumnya, dia diberikan penglihatan 7 kaki dian, ya, dari emas, dan di tengah-tengahnya berdiri serupa anak manusia di tengah-tengah, ya. Kaki dian ini berbicara apa, kita akan lihat. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, ya. Karena dia adalah terang, ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Nah, dia atau ia di sini berbicara siapa? Yang dia lihat di tengah-tengah ketujuh kaki dian, yaitu yang serupa seorang anak manusia itu, ya, itu. Jadi dia di sini adalah anak manusia tersebut, ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Nah, jadi seorang anak manusia tersebut, dia berbicara kepada Yohanes, ya. Dan apa yang dikatakan? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu siapa? Adalah Elohim. Dan akhir juga adalah Elohim. Karena pada akhirnya dunia ini pun akan digulung oleh Elohim itu sendiri. Dan dunia ini dijadikan oleh Elohim itu sendiri, ya. Jadi dia adalah yang awal dan yang akhir. Jelas kita tahu yang awal dan yang akhir itu adalah Elohim. Sementara tadi yang berbicara kepadanya adalah anak manusia yang berdiri di tengah-tengah kaki dian, ya. Nah, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Di sini jelas kita tahu, ya. Kalau kita hanya mengakui Elohim yang bertahta dalam kerajaan surga, yang berkuasa, hanya dia saja, tanpa ada pengakuan kita kepada Yahusua, ya. Jadi siapa yang mati? Apakah ada cerita yang kita dengar kalau Tuhan itu pernah mati, Elohim itu sendiri? Adakah pernah kita dengar cerita kalau dia mati namun hidup? Selain daripada Yahusua, apakah ada pemberitaan yang memberitakan ada Tuhan dan Tuhan itu mati dan hidup kembali? Adakah? Tidak ada. Selain daripada siapa? Cerita dari anak manusia itu sendiri, ya. Nah, jadi aku ulang, ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Jelas kita tahu, ya,
yang mati namun hidup adalah anak manusia, yaitu Yahusua itu sendiri, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci maut selain daripada Yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa dikatakan di sini siapa? Yahusua itu sendiri, di mana dialah Elohim itu sendiri. Karena dikatakan tadi di ayat yang ke-8, Yang Maha Kuasa, ya. Jadi yang memegang kuasa daripada kunci maut dan kerajaan maut adalah Elohim itu sendiri. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Apakah pernah kita dengar Elohim itu sendiri, ya, dia berdiri di tengah-tengah jemaat? Karena tadi kan di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Siapakah yang pernah berdiri di tengah-tengah jemaat? Yaitu Elohim yang datang dalam rupa manusia sebagai anak manusia, yaitu Yahusua itu sendiri, ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Kalau yang dikatakan dari mulai ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang patut berfirman, menyampaikan firman ini adalah Elohim itu sendiri, ya. Namun di sini jelas kita dengarkan siapa yang berfirman kepada Yohanes sesuai dengan penglihatannya, yaitu anak manusia, ya. Jadi sesungguhnya di dalam kitab Wahyu yang pertama sekali diajarkan kepada kita adalah pemahaman kita, pemengertian kita, pengakuan kita jikalau anak manusia itulah Tuhan dan Raja, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jangan pernah membedakan antara Yahusua dengan Tuhan itu sendiri. Perbedaannya di mana? Pekerjaannya saja. Sebagai Elohim yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang menyatakan kuasa penuh. Apakah sebagai anak manusia dia tidak menyatakan kuasa? Dia menyatakan kuasa. Namun ada batasan di saat dia datang sebagai anak manusia. Satu bukti nyata, dia disalibkan. Kalau dia menyatakan kuasa penuh, maka dia tidak akan mengizinkan bahkan tubuhnya tercabik-cabik oleh cambuk, ya. Namun di dalam Yahusua dia menunjukkan dia 100% Tuhan melalui kebangkitan dan kenaikannya, dan dia 100% manusia melalui apa? Tubuhnya, ya. Karena kita diciptakan, ya, segambar dan serupa dengan Elohim. Bukan Yahusua yang diciptakan segambar dengan manusia. Karena ada yang saya dengar seperti ini. Jadi katanya, ya, yang pertama diciptakan itu Adam, ya kan? Nah, tetapi Adam itu jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak sukses lah ini ceritanya, sehingga Tuhan pun mengutus Yahusua. Jadi hanya sebagai utusan, ya, dan menyamakan bagaimana Adam diciptakan, ya, dan diberikan hembusan napas oleh Roh itu sendiri, dan Tuhan Yahusua pun dilahirkan oleh Roh Elohim melalui kandungan Maria. Nah, jelas ada perbedaan. Jadi jangan disamakan, ya. Anak manusia itu kudus. Bahkan karena pelanggaran daripada Adamlah dan Hawa, maka dia datang supaya apa? Kita yang tidak layak, kita yang tidak sempurna, untuk dilayakkannya, untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga.
apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan supaya kita diselamatkan. Ini dulu Tuhan berikan aku hikmat, ya. Dia menceritakan bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia. Hanya karena apa? Standar sorga adalah sempurna. Syarat masuk sorga adalah kekudusan. Tapi semakin bertambahnya manusia, Tuhan melihat kelaliman, kejahatan di dalam bumi semakin besar. Ya. Dia adalah Tuhan yang adil. Kita harus pegang karena dia adalah hakim yang agung. Ya. Dia adalah hakim akan segala perbuatan kita. Jadi di dalam kasih, di dalam keadilannya, dia akan menghukum siapapun orang yang melakukan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Sementara semua orang telah berbuat dosa, ya. Jadi siapa lagi yang akan masuk surga? Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua. Mengingat itulah, apa yang harus Tuhan lakukan? Di satu sisi, dia mengingat kasihnya. Dia mengasihi umat ciptaannya. Dia mengasihi anak-anaknya. Ya. Oleh karena itulah, dia datang ke dalam dunia. Menangguhkan dosa saudara dan saya di kayu salib. Syarat sempurna tadi, ya, ditangguhkannya di dalam tubuhnya, sehingga kita yang tidak sempurna dijadikannya sempurna, kita yang tidak layak dijadikannya layak. Asalkan kita mengerjakan apa? Keselamatan, ya. Kita tetap berjuang sampai waktu hidup kita telah tiba. Saya akan buat sedikit ilustrasinya, ya. Satu contoh, ada satu acara. Di dalam acara ini kita harus bayar tiket, ya. Nah, sementara saya tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam acara tersebut, ya. Saya tidak punya apa-apa untuk bisa masuk ke dalam acara itu, ya. Nah, si pembuat acara kenal dengan saya, gitu. Dia tahu betul siapa saya. Akhirnya dia telepon sama saya. Henny, kamu datang saja. Tiketmu untuk masuk saya sudah bayarkan. Namun kamu berjuanglah datang dari tempatmu, ya. Jadi tiket sudah kuberikan. Kesempatanmu untuk masuk ke dalam acara ini sudah dibukakan, ya. Jadi kamu yang gak bisa masuk sudah bisa masuk. Namun berjuanglah kamu dari tempatmu itu untuk datang kemari. Nah, seperti itulah kedatangan Tuhan, ya. Dia bayarkan sendiri tiket itu bagi kita melalui tubuhnya. Namun kita sebagai anak-anak yang telah ditebusnya, yang sudah diberi kesempatan, yang sudah diberikan tiket itu, ya, kita pun harus berjuang untuk masuk sorga. Jadi bukan hal yang gampang, ya. Dengan apa kita berjuang? Mengerjakan keselamatan, sama seperti saya tadi, ya. Ya saya harus berjuang. Saya kan sudah diberi kesempatan untuk masuk ke dalam acara itu. Jadi saya pun harus berjuang untuk datang dari tempat saya ke tempat tersebut. Jadi tiket masuk tadi yang telah ditangguhkannya, seperti itulah kedatangannya ke dalam dunia. Melayakkan saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu. Karena mengingat dosa-dosa kita, mengingat pelanggaran kita, maka semua kita sudah akan dibinasakan. Namun Dia Tuhan yang kasih. Namun Dia juga Tuhan yang adil.
Jadi di saat Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperbaharui segala sesuatu, maka kerjakanlah keselamatanmu. Hidup benar di hadapan Tuhan melakukan kehendak-Nya. Karena jikalau kita dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban tebusan akan segala pelanggaran kita. Yang ada apa? Kematian yang kekal. Ya. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan, namun kita menyia-nyiakannya, maka kita pun tidak akan layak masuk surga. Sama seperti tiket tadi yang diberikan kepada saya. Ya. Jadi seseorang tersebut, ya, yang mengadakan acara itu, dia sudah memberikan tiket kepada saya. Namun saya tidak berjuang dari tempat saya untuk masuk ke dalam acara itu. Maka apa? Tiket itu pun akan hangus, ya kan? Karena itu sudah dituliskan atas namaku dan sudah diambil karcisnya. Jadi saya tidak akan bisa masuk lagi. Karena apa? Saya tidak berjuang. Terlambat jadinya. Jadi jangan pernah mengulur-ulur waktu, ya. Jadi demikianlah dia datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Jadi jelas ya, kalau ada pengajaran yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau oleh para rasul kepada saudara, maka keluarlah. Ya. Jelas dia adalah Tuhan itu sendiri, Raja itu sendiri. Dan ayat-ayat inilah yang menjelaskan siapa dia, yaitu Wahyu pasal yang pertama, terlebih di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-17-18. Ya. Jadi di antara kaki dia itu tadi berdiri serupa anak manusia, seorang anak manusia. Ya. Dan kemudian dia berfirman kepada Yohanes, ya. Nah, apa yang dikatakannya? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jelas kita tahu yang awal dan yang akhir adalah Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Dan yang hidup. Dan yang hidup, yang kekal, ya. Aku telah mati. Nah, di sini tadi aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan dikatakan, mana tadi? Aku telah mati, katanya. Jelas kita tahu yang telah mati itu adalah Yahusua, anak manusia itu sendiri, ya. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tadi ada satu lagi ayat, ya. Di mana itu yang dikatakan demikian firman Elohim? Oke. Dari Yahusua dan Gideon. Oh iya, ini tadi yang ayat ke-8 juga, ya. Jadi jelas di ayat 17-18 siapa Alfa dan Omega itu? Elohim, pencipta langit dan bumi. Dan siapa juga dia? Yaitu anak manusia itu sendiri, karena dia yang mati. Jadi di sini disatukan semuanya, ya. Aku Alfa dan Omega, kata Tuhan. Aku telah mati, katanya, berarti dia Yahusua, ya. Dan di ayat ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim. Jadi perkataan dari Tuhan Elohim. Sementara di ayat ke-8 ini jelas kita tahu siapa yang berbicara kepada Yohanes, yaitu anak manusia, Yahusua HaMasyiah, ya. Jadi di ayat ini, di nats kitab Wahyu ini, di sini sangat jelas dibukakan siapa anak manusia. Dialah Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Berikut kita akan buka dari Yesaya dulu, ya. Yesaya pasal yang ke-9.
supaya kita nggak bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sekarang ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Jadi dia penasihat ajaib, Elohim yang perkasa. Jadi udah jelas ya. Jadi putra yang dikatakan lahir itu, anak yang dikatakan lahir itu. Jadi Elohim itu sendiri. Ya. Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita meyakini hanya ada satu raja, ya, yang kita sembah, yaitu Elohim. Ya. Jadi di Yesaya pasal ke-9 ayat 5 ini sangat jelas dibukakan siapa anak yang telah lahir. Jadi Tuhan itu atau Bapa Yahweh itu sendiri, ya, dikatakan kalau anak telah lahir, ya, dia datang, Bapa Yahweh itu sendiri yang berkuasa itu sendiri, dia datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Lahir sebagai anak manusia, menyetarakan diri sebagai manusia, ya, menanggalkan bahkan jubah kerajaannya, menyetarakan diri dengan kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa iya putra ini raja kita dan bapak itu raja kita? Jadi yang mana ini, ya, yang harus kita agungkan, anak atau bapa? Ya, yang kita tahu satulah raja, satulah yang berkuasa, satulah bapa, itu yang kita tahu. Namun di sini apa yang kurang? Pemahaman kita. Ya, kalau sesungguhnya anak yang dikatakan atau putra yang telah diberikan untuk kita itu, yang telah lahir itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal, anak yang lahir tadi atau putra yang lahir tadi itu disebut sebagai Bapa yang kekal, bukan anak yang kekal, ya. Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi hanya Tuhanlah, Elohim atau Bapa Yahweh lah sebagai Raja damai, ya, sebagai yang berkuasa. Kemudian kita akan buka dari Yohanes pasal yang pertama. Ini aja ayatnya, udah cukup jelas ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Kita baca dari Injil Yohanes. Nanti saya akan bukakan kenapa saya sampaikan ini kepada saudara. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan ada mimpi yang Tuhan berikan, ya, di mana di dalam mimpi itu saya melihat ada banyak hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia ini. Namun di dalam mimpi itu saya lihat mereka dicampakkan ke dalam api. Ya. Saat itu saya belum memahami kenapa sih kok bisa mereka itu berada di dalam api, ya. Namun di sini saya semakin mengerti. Hari semakin hari, ya. Saya semakin melihat apa sebenarnya keganjilan-keganjilan, ya, atau kesalahan mereka sehingga yang terjadi dalam mimpi itu. Disinilah baru saya pahami. Ada seorang hamba Tuhan. Dari awal saya dulu dikirim videonya, saya tidak buka. Saya hanya lihat wajahnya. Tapi entah kenapa dalam hati ini
itu dibukakan kalau kelak dia akan menyesatkan umat Tuhan. Saya tidak usah beritahu nama, tapi itu yang saya lihat akhir-akhir ini ya. Nah, saat itu belum besar pelayanan yang beliau pimpin. Luar biasa khotbah-khotbahnya sebenarnya ya. Kan ada kadang cuplikan-cuplikan gitu, luar biasa. Tapi entah kenapa di dalam hati ini tidak damai sejahtera. Saya tidak kenal beliau. Dan bahkan saya tidak pernah buka YouTube-nya gitu. Namun setiap saya dikirimkan, saya selalu sampaikan kepada orang-orang, berdoalah untuk beliau. Hanya itu saja yang terbersit ya. Sampai suatu waktu saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak kenal dia gitu ya. Nah tetapi kenapa begitu nyata Tuhan bukakan, kalau pada akhirnya dia akan menyesatkan umatmu. Karena saya lihat ya, penyembahannya luar biasa, lagu-lagu yang diciptakan luar biasa ya, khotbahnya khotbah perubahan, pembentukan karakter gitu. Namun apa yang salah sih dari orang ini? Kenapa setiap melihat di hati ini kurang damai dan selalu ada terbersit kalau suatu waktu dia akan menyesatkan umat Tuhan ya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, semua itu kelihatan ya. Satu persatu kelihatan. Mari kita doakan supaya mereka ini tidak menggiring para umat Tuhan kepada kebinasaan. Namun saya sampaikan kepada saudara, disinilah pentingnya saudara untuk mengerti kalau gembala kita yang sesungguhnya hanyalah Tuhan, Roh Kudus itu sendiri. Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang.
karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal pasal 5.
Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Amsal pasal 6. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mana Sorgawi.